Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Ya, baik. Sehat-sehat semua. Semoga Allah melindungi kita semua, memberikan kesehatan. Ya, hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, kita bertemu kembali walaupun lewat pembelajaran daring ya. Nah, di sini kita akan belajar tematik bahasa Indonesia, tema 1 hidup rukun, subtema 3 hidup rukun di sekolah. Ya. Sebelum kita belajar tentang kalimat perintah, di sini ada teks percakapan antara Adnan dan Amar. Nah, Adnan dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ya, ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Nah, di sini Adnan dan Amar beristirahat di bawah pohon rindang. Nah, mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Nah, di sini ada obrolan atau percakapan ya antara Amar dan Adnan. Nah, apa yang kamu lakukan ya ketika kalian itu pada waktu istirahat di sekolah? Nah, pasti kalian ngobrol dengan teman ya, pasti ya. Nah, itu. Kemudian, apakah kamu bermain dengan temanmu? Tentu kalian bermain dengan teman-teman ya. Ada yang bermain petak umpet, ada yang bermain kelereng. Nah, itu ya. Ada yang ngobrol tentang cerita ketika berkreasi atau bepergian ke pantai atau pergi ke mall ya, itu kalian bisa mengobrol dengan teman-temannya. Kemudian, bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Nah, tentu sikap kalian harus rukun ya. Kalau tidak rukun, maka kita tidak mempunyai teman. Di sini ada percakapan antara Ibu dan Adnan ya. Mari kita simak. Bekal makanan yang dibawa Adnan disiapkan oleh Ibu. Ibu menyuruh Adnan untuk berbagi dengan teman sekolah. Nah, di sini Ibu membawakan bekal Adnan yang mana Adnan diperintah untuk membagikan kepada teman-temannya yang ada di sekolah. Nah, di sini bagilah bekalmu dengan teman-temanmu ya, Nan. Kemudian, baik, Adnan menjawab. Baik, Bu, mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Kata Ibu, berbagi menunjukkan sikap yang rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Jadi Ibu memberikan bekal kepada Adnan untuk diberikan atau dibagi dengan teman-temannya ya. Karena apa? Hidup berbagi menunjukkan sikap yang rukun. Nah, di sini kalimat perintah di akhir kalimatnya juga diberikan tanda seru. Kalau kemarin kita membahas tentang kalimat ajakan ya, kalimat ajakan juga di akhir kalimat diberikan tanda seru. Jadi sama-sama diberi tanda seru ya, baik kalimat ajakan maupun kalimat perintah. Di akhir kalimatnya diberi tanda seru. Dalam percakapan tadi ada kalimat perintah ya. Kalimat perintah artinya adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu. Ya.
Di sini kalimat perintah mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama menggunakan akhiran lan dan kan. Kemudian yang kedua, akhir kalimat diberi tanda seru. Itu ya. Jadi kalimat perintah artinya kalimat yang digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Jadi Ustazah jelaskan kembali, kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Ya, jadi kalau kita ingin memerintah orang lain, ya, maka kita membuat kalimat perintah. Nah, kemudian kalimat perintah biasanya ada kata perintah yang akhiri kata kan atau la. Saya berikan contoh kalimat ya, kalimat perintah. Yaitu yang pertama adalah bacalah buku itu. Nah, di dalam kalimat perintah terdapat kalimat la. Nah, di situ bacalah buku itu. Nah, kita diperintah untuk membaca buku. Yang kedua, tolong ambilkan boneka itu. Nah, itu ambilkan, katakan termasuk kalimat perintah. Kita diperintah untuk mengambilkan boneka. Kemudian yang ketiga, matikan lampu itu. Nah, kalimat ini ada kata kan. Ya. Matikan berarti kalimat perintah. Matikan lampu itu. Kita diperintah untuk mematikan lampu. Yang keempat, tolong tutupkan pintu itu, Humaira. Ya. Jadi kalimat perintah di situ yaitu tutupkan. Nah, tutupkan. Nah, maka tolong tutupkan pintu itu Humaira, itu ya. Jadi kita diperintah untuk menutup pintu. Kemudian yang kelima, bukalah bekalmu itu Adnan, ya. Di situ ada kalimat perintah, bukalah. Ada kata la, berarti kalimat perintah. Bukalah bekalmu itu Adnan, ya. Jadi kita diperintah untuk membuka bekal, ya. Bukalah bekalmu itu Adnan, ya. Karena bukalah ada kata la, kalimat perintah. Jadi Adnan disuruh membuka bekal. Itu ya. Jadi di sini kalimat perintah adalah kalimat yang meminta orang lain ya untuk melakukan sesuatu ya. Kalimat perintah itu digunakan untuk meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Dan ciri-ciri kalimat perintah itu adalah menggunakan kata lan atau kan ya. Dan di akhir kalimat diberi tanda seru. Bacalah kalimat perintah di bawah ini. Lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Di situ ada 5 kalimat perintah. Yang pertama, masuklah. Yang kedua, jagalah. Yang ketiga, tutuplah. Yang keempat, tatalah. Yang kelima, buanglah. Nah, di sini kita disuruh mengisi ya titik-titik ya atau kalimat perintah yang sudah sedia itu. Jadi di sini kita disuruh membuat kalimat. Nah, yang pertama adalah masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Nah,
masuklah, ya, di situ ada kalimat perintah la, ya, dan diberi tanda seru di akhir kalimat, ya, itu ya. Kemudian yang kedua, jagalah. Nah, di situ ada kalimat perintah lah. Nah, kita diperintah untuk menjaga kebersihan kelas. Nah, jagalah kebersihan kelas. Nah, di akhir kalimat juga diberi tanda seru. Yang ketiga, tutuplah. Nah, itu ada tutuplah. Nah, kalimat lah, kata lah adalah kalimat perintah. Pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Ya, di akhir kalimat diberi tanda seru. Kemudian contoh lagi yang keempat, tatalah. Nah, di situ ada kalimat la. Nah, tatalah. Ada kalimat la, maka kita diperintah untuk apa? Buku-buku dirak agar terlihat rapi. Ya, kita diperintah untuk menata buku-buku yang ada di rak. Kemudian yang kelima, contoh yang kelima, buanglah. Nah, di sini kita disuruh membuang. Nah, ada kalimat perintah la. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, itu anak-anak contoh kalimat perintah, ya, yang mana kalimat perintah diberikan tanda la atau kan, dan di akhir kalimatnya diberi tanda seru. Kita membuat kalimat perintah, kita memerintah orang lain dengan perintah yang sopan, ya, yang halus, tidak dengan kata-kata yang tidak sopan. Atau misalkan, contohnya, tolong bukakan pintu itu. Nah, berarti kan itu menunjukkan kata yang sopan, kalimat yang sopan karena ada tolong, ya. Jangan seperti ini. Bukakan pintu itu. Nah, itu berarti kalimat perintah yang tidak sopan. Jadi, tolong bukakan pintu itu, gitu ya. Atau matikan lampu itu, gitu ya. Jadi kalimatnya yang sopan, yang tidak dengan bentakan, misalkan, tolong bukakan pintu itu, bukan, ya, bukan seperti itu. Tapi kita memerintah orang lain harus dengan kata yang sopan, gitu ya, anak-anak. Untuk tugas kalian adalah Bu Pena, ya, di buku Bu Pena jilid A halaman 41. Nanti di halaman 41 ada tugas kalian kerjakan, kemudian difoto, dikirim ke Telegram. Dan tugas yang kedua yaitu di halaman 45 ada teks cerita yang menunjukkan kalimat perintah. Ya, kamu cari di teks itu mana yang menunjukkan kalimat perintah. Nanti kalian baca dan dikirim videonya ke Telegram masing-masing. Ustadzanya masing-masing, ya. Tuh. Sebelum pelajaran tematik bahasa Indonesia kita akhiri, Ustadzah berpesan kepada anak-anak selalu menjaga kesehatan serta tidak lupa menghafalkan surah-surah yang telah diajarkan, juz amma, serta melaksanakan sholat duha dan sholat wajib, serta tak lupa pula kalian selalu berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Cukup sekian, Ustadzah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.